Dan seperti yang sudah saya janjikan pada antum semua, karena ini sudah menjelang Idul Adha, ya, menjelang Idul Adha, ada sebuah pembahasan yang jarang dibahas sama Ustadz. Ya. Kalau masuk Idul Adha, mungkin orang itu akan banyak mendengar kajian-kajian tentang syariat, disyariatkannya kurban, nah, misal gitu ya. Kurban itu hukumnya apa? Wajib, sunnah muakkad, sunnah dan sebagainya, ini dibahas sama ustadz-ustadz biasanya. Itu dibahas. Kurban kambing satu ini bisa untuk berapa orang? Ya. Bisa untuk dia sendiri, dia sama istrinya, dia sama keluarganya, sama pamannya, neneknya, atau untuk satu kampung. Nah ini dibahas juga nih sama ustadz. Tapi ada beberapa pembahasan yang nggak dibahas sama ustadz. Nah makanya ini pembahasannya anti mainstream ini. Ya, sedikit berbeda gitu ya. Tapi semoga ini jadi pelajaran antum semua. Ya, karena memang penting ya kita punya ilmu tentang ini. Karena saya memang agak fokus berkaitan tentang fikih muamalah ya. Ya. Maka ini saya bahas tentang sudut pandang muamalahnya. Kita sudah tahu banyak ya tentang panitia kurban. Nah, di sini juga ada panitia kurban nih, Mas Andi. Masya Allah. Panitia kurban yang kita bahas ini yang nerima duit ya. Kalau nerima sapi utuh ya, nerima kambing itu tidak kita bahas. Yang ingin saya bahas poinnya ini bagaimana akad yang terjadi ya antara panitia kurban dan orang yang memberikan uang. Nah, ini jarang dibahas ini. Ya. Padahal ketika ada orang serah terima sesuatu, ini pasti ada sebuah akad ini, ada sebuah perjanjian dan lain sebagainya. Ini apa yang terjadi ini? Ya. Ini pada pernah jadi panitia kurban ya. Misal antum ya, jadi panitia kurban, terus bilang menerima kambing dan sapi gitu. Terus antum kasih list juga di brosur antum. Menerima uang untuk sapi atau bahasa antum terserah lah. Sapi 3 juta misalnya. Kambing 3 juta. Saya tanya kepada antum yang pernah jadi panitia ini. Ketika ada orang ngasih antum duit 3 juta untuk beli kambing misal. Ini apa akad yang terjadi di sini? Jual beli, sewa menyewa, atau apa ini? Hibah, infak. Ini penting ini. Jangan antum kasih uang, antum terima uang nggak tahu ini. Akad ini akad apa? Kenapa? Karena setiap akad dalam muamalah itu punya konsekuensinya masing-masing. Kalau akad sewa itu konsekuensinya seperti ini. Akad jual beli kredit konsekuensinya seperti ini. Ya. Akad jual beli salam konsekuensinya seperti ini. Semua itu ada aturan mainnya tersendiri gitu. Jadi kalau ada orang ngasih antum duit sebagai panitia, ini apa akad yang terjadi ini? Nah ini kadang-kadang orang nggak paham. Ada yang tahu? Jawab aja nggak apa-apa. Nanti kasih buku. Apa akad yang terjadi ini? Para panitia kurban, ayo. Wakalah. Siapa? Angkat tangan mas. Kenapa wakalah ini? Ada yang mau menyanggah wakalah? Atau ada yang bingung wakalah itu apa? Ya, tahu silakan mas. Jazakallah khair. Sini. Afan ya, saya. Amit. Nggih, sami-sami. Secara umum, ya, akad yang terjadi ketika ada orang ngasih duit untuk korban, ya, terus antum jadi panitia kurban, nerima dana. Secara umum ya, ini seluruh Indonesia sama luar negeri juga. Itu yang terjadi itu akad wakalah. Apa itu wakalah? Wakalah itu sederhana. Seorang mewakilkan sesuatu, namanya muwakil. Orang yang menerima wakalah tadi itu namanya wakil. Ya, jadi ada muwakil, ada wakil. Muwakil itu yang ngasih duit korban tadi, ya, yang mau kurban. Nah, panitia yang nerima duit itu wakil. Ya, itu wakil. Nah, duitnya, nah, itu barang
Taukil atau muwakil fi katanya. Maaf ya, nah kalau agak malam kadang-kadang memang seperti ini. Masalah perut agak naik biasanya asam lambungnya. Ya. Jadi intinya kayak gitu ya. Akadnya wakalah. Yang ngasih duit itu muwakil, ya. Barangnya itu barang yang diwakilkan. Lah panitia kurban itu wakilnya. Terkadang banyak kesalahan yang terjadi di sini. Kenapa? Karena wakalah itu punya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ya. Padahal Rasulullah SAW ini sudah bersabda ya, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari ya, layak tianna ala nasi zaman, akan datang kepada suatu kaum itu zaman di mana manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Dan Umar itu sudah berpesan ya, dulu ya kepada para pedagang, janganlah seorang pedagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk tentang riba atau muamalah. Nah, ini kadang gini kita lupa ya. Padahal kita ini kadang punya jargon, punya quotes, ilmu qabla qaul wa amal, kan gitu habisnya. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat itu. Tapi terkadang kita ini banyak berkata, banyak berbuat, nggak ada ilmunya gitu. Kadang seperti itu ya. Kebanyakan ya kesalahan-kesalahan pada akad wakalah ini yang ingin saya sampaikan, yang harus antum paham ya. Ada beberapa poin. Sebelum itu akan saya jelaskan ya, syarat daripada wakil ini ditulis oleh Ibnu Rusdi ya dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid ya. Ya. Syarat wakil ya, kalau antum sebagai wakil syaratnya itu tidak diperkenankan melakukan penyimpangan. Ya, atau harus amanah, nggak boleh nggak amanah terhadap apa yang diwakilkan. Ya, itu syaratnya. Kalau kita jadi wakil itu harus amanah, nggak boleh melakukan penyimpangan terhadap apa yang diwakilkan kepada kita. Kalau tadi itu duit 3 juta misal. Contoh akad wakalah ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan seperti contoh kasus kita, yakni kurban. Ya, jadi ada seorang sahabat namanya itu Urwah. Dulu dikasih Rasulullah SAW 1 dinar emas. Ya, sama Rasulullah, kamu pergi carikan aku kambing dengan uang 1 dinar ini. Maka Urwah ini sampai pasar, ya, beli dengan uang 1 dinar ini dapat 2 kambing. Kemudian sebelum pulang ternyata ada orang nawar kambing yang satunya tadi. Dijual dapat 1 dinar. Nah, jadi dia balik kepada Rasulullah SAW bawa kambing dan 1 dinar. Ya. Ingat ya, dari kisah ini ya, ulama itu seolah-olah memberikan SOP gitu ya. Ya. Seorang wakil itu harus transparansi kepada muwakilnya. Ya. Mungkin sebagian dari kita gini, 1 dinar disuruh beli 1 kambing, pergi nang pasar beli ternyata dapat 2. Nah, ternyata ada 1 kambing kita dibeli 1 dinar. Mungkin sebagian kita yang berpikir, wah ini kan aku sing dodolan nih. Ya kan? Rasulullah kan mintanya cuma 1. Ya, berarti duitku iki. Nah, dikesak 1 kambing dikasih Rasulullah. Bisa jadi Rasulullah nggak komplain kan? Karena dia cuma minta 1 kambing. Tapi sama Urwah transparansi. Nah, ini syaratnya wakil ini, ya. Harus ada transparansi. Ya. Dari hadis ini ulama sepakat wakil harus transparansi. Kalau mau ngambil keuntungan harus dengan izin wakil. Tidak boleh mengambil keuntungan tanpa izin muwakil. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu minta izin, saya tolong ambil keuntungan sekian. Kalau muwakilnya mau boleh, kalau nggak mau nggak boleh. Nah, ini standar yang harus kita pahami ya, tentang wakalah. Sekarang kita sebenarnya kalau udah jelaskan bisa 1 jam sendiri ya Mas Andi ya. Cuma ini kita jelaskan kesalahan-kesalahan aja. Nah, ini kesalahan yang pertama. Ya. Wakalah itu ada istilah namanya wakalah mutlaqah. Apa itu wakalah mutlaqah? Wakalah mutlaqah kayak gini loh. Mas Andi, tak kayak sampean 3 juta, sampean tukono kambing. Iku wakalah mutlaqah. Jadi nggak mau tahu.
Yang penting tak kasih 3 juta, saya mau kambing untuk kurban. Itu namanya wakalah mutlak, wis mutlak. Wakalah mutlak saja punya aturan main. Ya. Di Bidayatul Mujahid ini dikatakan ya. Ulama sepakat wakalah mutlakoh ini ya, seandainya kita ini dijadikan wakil untuk membeli barang ya, untuk membeli barang ya. Beberapa ulama sepakat, ini panjang sekali saya sampaikan kesimpulannya. Nggak boleh beli barang yang tidak sesuai dengan harga itu tadi. Maksudnya gini, kita punya uang 3 juta ya, kita belikan kambing yang pantas buat harga 3 juta, itu berarti kita sebagai wakil bagus. Paham? Kita belikan 3 juta ini kambing yang harusnya harganya 4 juta, itu boleh juga, nggak masalah. Ya. Jadi nggak merugikan wakil. Paham sampai sini? Ya. Tapi kalau kita dikasih amanah 3 juta, kita belikan kambing seharga 2.500.000. Terus 500-nya sampean kesak. Terus sampean ngomong iki uang capek. Tanpa transparansi kepada muwakil, enggak boleh. Ya. Karena wakil boleh mendapat ujroh, boleh dapat gaji, dapat keuntungan, itu harus dengan izin muwakil ya. Sama men dodolan barang juga kayak gitu. Misal antum dikasih barang motor untuk dijualkan, berarti antum kan wakil untuk menjualkan barang, bukan untuk beli barangnya. Nah, motor ini pasarannya 7 juta. Antum jual 7 juta nggak apa-apa. Bagus. Antum jual 8 juta nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau antum jual 5 juta nggak boleh. Paham? Jadi istilahnya wakil ini harus amanah, nggak boleh merugikan muwakil di sini. Nah, itu wakalah mutlakoh ya. Kemudian ya, ada kesalahan wakil yang lainnya yang mungkin terjadi kepada masyarakat kita tentang akad wakalah hewan kurban. Itu nepotisme. Kalau antum buka di Minhajul Muslim ya, nggak saya bawa kitabnya, lebih tebal. Dikatakan, para ulama mengatakan nggak boleh seandainya kita diamanai untuk membeli sesuatu, nggak boleh kita membeli sesuatu kepada keluarga kita sendiri. Ya, misal Z panitia kurban dikei 3 juta, terus Z ini tuku kambing kurban nang bapake dhewe karena bapake blantik, atau ke istrinya sendiri atau ke anaknya sendiri, ini nggak boleh ya. Kenapa? Karena bisa jadi di situ akan ada kecurangan ya. Ada tidak amanah di situ. Karena bisa jadi kalau dia beli 3 juta di belantik lain, dapat yang lebih bagus. Tapi karena ini keluarganya sendiri, ya yang penting aku kunang keluargaku, dapatnya nggak bagus. Ini di Minhajul Muslim nggak boleh ya. Jadi nggak boleh nepotisme dalam dalam sebagai panitia kurban. Atau sebagian ulama mengatakan lebih baik dihindari. Ada yang bilang tidak boleh secara mutlak, ada yang bilang lebih baik dihindari nepotisme. Jadi kalau antum jadikan panitia kurban, pastikan dia nggak punya bapak belantik. Ya, pastikan dia nggak punya anak belantik atau bojone bukan belantik. Nah itu nggak macam-macam ini bener, ini memang ini ilmiah ya, ini ilmiah ya, ada kitabnya semua. Ya. Itu kesalahan yang pertama biasanya terjadi ya. Karena nggak jarang itu seperti itu. Aku tak jadi panitia rek, mumpung dulurku dodolan wedhus. Nah, ini bahaya ini nggak boleh ini ya, nggak boleh ya. Kemudian saya sampaikan tadi ya, harus membeli sesuai dengan harga, nggak boleh kurang ya, nggak boleh kurang ya. Itu tadi sudah kita sampaikan pertama. Kemudian nggak boleh nepotisme. Kemudian ulama itu sampai menulis panjang lebar ya tentang hukum seorang wakil membeli membeli barangnya sendiri. Paham ya? Ya. Jadi dia ini sebagai wakil untuk membelikan barang
dan dia juga sebagai penjual. Nah, ya, ini. Jadi mungkin ada sana tuh, aku ki belantik mesti sana tak dadi panitia kurban. Jadi orang panitia kurban ya bayar ke aku ya kula engko tukune nang aku dhewe. Nah, ini sampai dibahas oleh para ulama ya. Hukum wakil membelikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Ya. Jumhur ulama bilang nggak boleh. Ya. Malik bilang nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ya. Jadi seorang jualan kambing terus dia jadi wakil buat membeli itu nggak boleh. Ya. Imam Syafi'i nggak boleh. Ya. Dan mazhab Syafi'i nggak boleh. Imam Ahmad bin Hambal boleh kalau amanah. Ya. Atau sebagian ulama bilang boleh kalau sudah izin muwakilnya tadi. Jadi gini, saya sebagai panitia kurban misal, ya, aku nerima duit 3 juta terus bilang, tapi aku ya dodolan kambing loh ya. Ya. Engko tak tukokno nang kambingku dhewe ya, oh gak apa-apa. Nah ini nggak masalah. Ya. Tapi kalau gak izin ya nggak boleh. Kenapa? Karena dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni ya, mengutip pendapatnya ulama Syafi'i ya. Li'annahu yajtami lahu fi aqdin gordon. Kenapa? Karena dalam satu akad ada 2 maksud. Maksud yang pertama al-istirkhasu li nafsihi. Maksudnya apa? Dia kan wakilnya pembeli ya. Pembeli itu pengen barang murah apa enggak? Pengen murah. Nah, kalau kita sebagai penjual pengen barang mahal apa murah? Mahal. Nah, jadi nggak bisa 2 hal ini berkumpul, nggak bisa. Ya. Jadi saya sebagai wakilnya pembeli pengen uang 3 juta kambingnya besar. Ya. Tapi saya sebagai penjual pengen uang 3 juta kambingnya kecil. Nah, ini nggak boleh. Ya. Makanya sebagai wakil ini berat, ya, harus amanah, nggak boleh golek badi. Ya, kadang-kadang kita ini buka panitia kurban pengen dapat penghasilan. Nah, ini salah kaprah ini di sini. Ya. Karena panitia kurban itu harus amanah. Kalau antum pengen dapat penghasilan boleh, tapi syaratnya tadi harus transparansi. Apakah cukup sampai di sini? Nggak cukup. Loh kok bisa nggak cukup? Karena ketika kita bayar 3 juta itu bukan hanya rupa kambing. Rupanya apa? Ditulis biaya operasional, ya, jagal misalnya, atau pisau dan lain sebagainya. Berarti kita ini ya sebagai wakil bukan hanya diamanahkan untuk beli kambing, tapi juga untuk bayar jagal. Maka nggak boleh panitia kurban ngerangkep jagal. Nah ini bener ini, ya. Kalau jagalnya dibayar loh ya. Ya. Kenapa? Karena sebagai seorang yang bayar kambing itu ya, pengennya bayar jagal murah apa mahal? Murah. Nah kalau kita pengen bayar jagal, pengen dibayar murah apa mahal? Murah, karena kita yang bayar. Kalau kita sebagai jagal, pengen dibayar murah apa mahal? Mahal. Nah ini nggak bisa berkumpul. Ya, ya. Jadi otomatis nanti dia kan operasional piro yo? 200, 300. Wah, 400 saya. Ya, ini nggak boleh. Ya, ya. Jadi 200 atau 300. Woi sepakat 400. Ya, ini nggak boleh ya. Ya. Kenapa? Karena dia merangkap. Atau dia sebagai penjual pisau. Nah. Akhirnya dia wakilnya beli ke toko pisaunya. Emang kayak ribet ya. Ya. Ini butuh ilmu. Ini dibahas ulama jemaah sekalian. Ya, dibahas ulama. Ya. Jadi bahaya di sini ya. Intinya seorang wakil itu tidak boleh mengambil keuntungan kecuali dengan izin muwakilnya. Ya. Keuntungan itu banyak macamnya tadi ya. Keuntungan banyak. Baik secara real ya, misal dari 3 juta cuma dibelikan kambing 2.700.000 terus buat dia 300. Itu real, itu duit nyata. Ini nggak boleh kecuali izin. Atau secara keuntungan yang nggak real, misal dia itu memang dodolan wedhus. Atau misal panitia kurban karena yang kurban ini 3 juta kali 20 berapa? 60 juta ya. Dibelikan kambing.
sama belanti ini. Mas, sampean wis tuku nang aku akeh tak perseni 5 juta. Ini dikesak apa dibalekno? Ya, antum jadi belantik ya, antum jadi panitia kurban. Terus dengan uang 60 juta antum belikan kambing 20. Belantiknya terima kasih. Mas, alhamdulillah. Wedhusku sampean borong, Mas. Kayak amplop 2 juta. Sampean kesak apa sampean balekno? Nah, takoki. Dikesak enggak boleh. Kenapa? Karena wakil. Udah bener. Lah terus gimana solusinya? Solusinya kalau gitu kambing yang kecil itu antum tukar dengan kambing yang gede. Biar 2 juta ini hilang. Paham maksud saya ini? Paham ya? Paham. Nah, jadi wakil itu enggak, kaidahnya sederhana sekali. Wakil enggak boleh ngambil keuntungan tanpa izin muwakil. Dan seandainya dia ngambil keuntungan, kata ulama, ya, walaupun itu harusnya dihindari ya, dengan harga yang normal. Ya, misal dia tadi itu ya, temannya itu atau saudaranya itu belantik boleh dengan harga yang normal. Kan tadi kan ada khilaf ulama, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh selama harganya normal sampai sini. Nah, apalagi tadi yang ini sampaikan ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, itu beberapa bentuk. Terkadang panitia kurban itu memang pengen oleh untung. Nah, ini nggak boleh kecuali izin muwakil. Nah terus kalau pertanyaan gini, Ustadz, aku pengen jadi panitia kurban tapi aku pengen untung. Kalau ada yang maksa kayak gitu gimana? Tadi kan katanya Ustadz kan jadi panitia kurban itu nggak boleh untung. Ya. Kalau untung harus izin muwakil. Ya. Kalau kita izin sama muwakil kan izin. Tapi gaya aku 1.000 ya kan izin ya. Izin nggak? Ya izin, malah tahun ngarep gak kurban maneh ya, gak kurban maneh. Nah terus gimana Ustadz solusinya supaya saya ini jadi panitia kurban tapi untung? Ya, Masya Allah ya, Allah ini ya memang ya, ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah pasti akan memberikan solusi. Itu udah kaidahnya seperti itu ya. Ada solusinya. Kalau antum pengen jadi panitia kurban terus untung ya, itu pakai jual beli salam. Ya, jadi antum bukan wakil, akadnya bukan wakalah lagi. Tapi akadnya jual beli salam. Jadi antum itu menjual barang dengan sifatnya. Paham sampai sini? Nah, jadi antum tulisnya di brosurnya itu bukan menerima, bukan. Tapi menyediakan. Nah, loh, satu kalimat beda itu sudah akadnya beda loh. Ya, kalau antum menerima itu nanti biasanya wakil, tapi kalau menyediakan kambing atau ya menyediakan itu kan seolah-olah kita ini ya dodolan fisik. Boleh nggak? Boleh. Ya. Syaratnya uang di muka, ya. Terus detailnya jelas barangnya. Misal uang 3 juta, kambing berat di atas 30 kilo. Jenis kambingnya etawa, ya. Umurnya sekian tahun, ya. Sekian, ini jelas. Ya. Harga 3 juta. Nah, kalau antum pakai akad salam, ya, duit 3 juta ini antum cari kambing model ini tadi seharga 2,5 juta 500 buat antum nggak apa-apa. Ya, akadnya salam. Tapi kalau akadnya wakalah nggak boleh. Ya, makanya belajar, Pak. Walaupun ini cuma sedikit ya saya sampaikan ya. Tapi kalau pengen lebih paham lagi secara detail, ya harus kajian muamalah khusus. Ya. Karena kajian muamalah itu memang nggak bisa setengah-setengah. Ya. Ada dasar-dasar yang harus dipahami sebelum masuk kepada bab penjelasan tadi. Ya. Jadi ada solusinya. Seandainya antum pengen jadi panitia, pengen untung, ya, wamane corona, duitnya nipis, ya, 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 pakai jual beli salam, ya, pakai jual beli salam. Syaratnya uang ditunai, ya, terus spesifiknya jelas. Kambing etawa berat 30 kilo ke atas ya. Misal ya, umurnya sekian tahun ya, sehat walafiat ya. Enggak cacat gini semua detailnya fisiknya clear. Nah, tugas antum ya sebagai orang jualan tadi cuma menyediakan kambing seperti itu tadi. Mau harganya berapapun enggak ada masalah. Karena jual beli. Paham di sini? Ya. Jadi kayak antum jualan aja gitu, ya.
Ya, kayak antum jualan. Misal kita jualan produk ya, yang produk ini sudah banyak di pasaran. Produknya ini harganya sebenarnya 2,5 juta. Ya. Terus kita tulis spesifikasinya lain sebagainya, kita jual 3 juta. Boleh nggak? Nah, boleh. Yang penting produknya sesuai. Nah, jadi gitu ya. Kalau antum maksa ya, pengen jadi panitia terus untung ya, pakai jual beli salam. Ya, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Ya mohon maaf kalau ada kurangnya ya. Bisa kita tutup kajian ini atau tanya jawab, Bos. Tutup ya. Ya, baik ya, kita tutup kajian kita pada malam hari ini ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kekurangan atau kesalahan saya pribadi, dan semoga antum semua yang hadir di sini maupun melihat lewat sosial media ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan ya, diangkat derajat antum dan diampuni segala dosa-dosa antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.